Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari perwakilan 11 MIPA 3. Perkenalkan nama saya Adi Irawan. Saya Siti Ubaidah, biasa dipanggil Nabila. Di kesempatan kali ini kami akan sedikit membahas tentang amalan-amalan hebat yang ada di bulan suci Ramadan. Sebagai seorang muslim sangat mubazir sekali jika kita di bulan suci Ramadan ini hanya bisa menahan hawa nafsu, lapar, dan dahaga, karena banyak sekali amalan-amalan yang bisa kita lakukan untuk menambah pahala-pahala. Untuk lebih lanjutnya kita langsung bertanya kepada rekan Nabila. Jadi apa nih amalan-amalan yang hebat yang bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan ini? Sebenarnya semua amalan itu hebat jika dikerjakan ya. Tapi ada beberapa amalan yang sering kita laksanakan gitu di bulan Ramadan. Contohnya sholat, infak, dan membaca Al-Quran. Ada dalam surah Al-Baqarah ayat 3 sama ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bukan. Mobil goibi. Alladzina wa yuqi alladzina yu alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Sudah jelas ya, di sana ada sholat, lalu infak, lalu berinteraksi dengan Al-Quran. Baik, berarti selain dari tiga itu banyak sekali, tapi kita akan membahas sedikit dari tiga itu. Yang pertama sholat ya. Jadi banyak sekali nih orang-orang yang berpuasa tapi sholatnya itu bolong-bolong, dan banyak sekali dan ada beberapa orang yang lebih takut tidak puasa daripada tidak sholat gitu. Padahal puasa dan sholat itu sama-sama rukun Islam dan sama-sama wajib gitu. Tapi orang-orang menyepelekan sholat gitu. Nah gimana? Sebenarnya segala sesuatu itu tergantung dari diri kita sendiri loh. Contohnya sholat, kita memang harus memaksa orang yang tidak ingin sholat untuk sholat. Tapi kalau kita memaksa tapi orang itu tidak mau, ya gimana lagi? Segala sesuatu itu harus muncul dari diri kita sendiri. Kan sholat itu selain di sholat 5 waktu nih, ada kan sholat yang hanya spesial gitu di bulan Ramadan. Barangkali teman-teman belum tahu ya, boleh bisa dijelaskan? Oh iya, pasti kita sebagai umat muslim sudah terbiasa dengan yang namanya sholat. Tapi ada satu sholat yang hanya ada dalam bulan Ramadan, yaitu sholat tarawih. Jadi buat teman-teman, jangan sampai menyepelekan sholat tarawih. Jangan sampai bilang, ini mah ada sholat sunat. Ingat ya, sholat tarawih itu cuma ada di bulan Ramadan aja. Jadi jangan sampai kita menyepelekannya. Belum tentu tahun depan kita bisa ada gitu. Nah ya. Selain itu juga sholat tarawih juga kan bisa gitu, setelah sholat tarawih kita bisa main gitu sama teman-teman, bisa nambah tali silaturahmi gitu. Iya, jadi bisa dimanfaatkan dengan lebih baik lah, maksudnya tidak membosankan. Yang kedua itu tadi infak ya. Infak itu kan bisa dilakukan di bulan-bulan lain, di bulan Syawal gitu. Tapi ada yang istimewa gak nih di bulan Ramadan ini untuk infak? Ada dong. Zakat kan cuma ada di bulan Ramadan aja. Oh, zakat fitrah ya? Iya. Nah, zakat fitrah itu untuk apa sih? Zakat fitrah itu hukumnya wajib. Itu untuk menghapus dosa kita. Untuk membersihkan diri. Iya, membersihkan diri. Tadi yang ketiga itu berinteraksi dengan Al-Quran ya? Betul. Nah, maksudnya itu apa sih? Berinteraksi dengan Al-Quran, yang artinya membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran dan memahami isi dari Al-Quran. Kan ada itu yang suka bilang,
gak apa-apa yang penting sholat, ngaji mah belakangan. Padahal menurut saya kedua-duanya itu adalah sama-sama kewajiban. Karena Al-Quran itu adalah pedoman kita kan, pedoman setiap umat muslim. Gimana kita bakal bisa berdiri gitu, Islam itu gimana bakal bisa berdiri kalau kita aja malas-malasan dalam membaca Al-Quran. Ya. Mungkin itu alasan dari orang-orang sekarang banyak yang depresi deh, banyak yang overthinking karena padahal sudah jelas gitu, sudah ada semuanya itu di dalam Al-Quran. Nah, selain 3 amalan itu nih, ada yang mau saya tanyakan. Di masyarakat itu kan beredar luas tentang hadis yang mengatakan bahwa tidur itu sebagian dari ibadah. Nah, gimana tuh? Tidur orang puasa itu ibadah katanya? Saya pernah mendengar ya, salah satu ulama, beliau berkata, mungkin tidur sambil berpuasa itu kenapa dikatakan ibadah, karena tidurnya sambil berpuasa. Padahal ya pahala yang kita dapatkan itu bukan dari tidurnya, melainkan dari puasanya. Kalau tidur itu dijadikan ibadah, mungkin setiap orang hanya akan berlomba-lomba untuk tidur kan. Iya. Lalu ibadah yang lainnya bagaimana? Nah, iya. Dan saya juga pernah dengar kenapa tidur itu tidak termasuk amalan yang di dalam bulan Ramadan itu, karena sangat bertentangan gitu dengan esensi puasa. Karena esensi puasa itu harus karena kalau kita hanya tidur, hanya menahan lapar dan haus, itu kita sama saja dengan mubazir gitu ya, merugi. Iya. Sama halnya seperti gelas bocor yang dikasih air. Iya. Jadi pahalanya keluar lagi. Iya. Apalagi kan kalau sholatnya seharian gitu, tidak sholat gitu, tidak melakukan amalan-amalan lain, itu sangat disayangkan gitu. Sebenarnya tidak percuma ya, cuman merugi aja. Ya, sangat rugi gitu. Padahal kita bisa memaksimalkannya dengan tadarusan itu. Kalau kita punya waktu untuk tidur ya, kalau waktunya siang gitu ya, kita bisa lakukan untuk tadarusan, untuk berzikir gitu. Banyak kan hal-hal yang mudah kita lakukan gitu, tapi pahalanya berlipat ganda. Apalagi kan sekarang bulan Ramadan, pasti setiap apa yang kita lakukan yang diperintahkan oleh Allah pasti itu bakal berlipat ganda sekali gitu. Iya, pahalanya berlipat-lipat ganda. Ya makanya itu tidak termasuk ibadah itu karena bertentangan gitu dengan esensi puasa. Terus di bulan Ramadan ini gimana nih untuk berkata kasar gitu? Kan anak-anak muda itu perkataannya sekarang lah rata-rata gitu, hampir perkataannya itu kasar-kasar gitu. Mungkin balik lagi ke pembahasan saya yang pertama, kalau semua itu tergantung diri kita sendiri. Memang mungkin berkata kasar itu akan mengurangi pahala berpuasa. Cuman kalau susah gitu merubah kebiasaan. Saya juga kadang suka hilaf. Ya padahal berkata kasar itu bisa kita ganti loh dengan zikir gitu, dengan membiasakannya. Contoh ketika bermain game gitu ya, kan kita suka kesal gitu. Iya. Nah, kita bisa ganti itu dengan zikir, dengan istighfar gitu. Astagfirullah. Iya, kalau ada teman yang gak bisa mainnya astagfirullah gitu. Padahal tidak bisa tidak harus dengan kata kasar gitu. Apalagi ya? Amalan-amalan itu sebenarnya banyak. Oh iya, untuk infak, sebenarnya infak juga tidak harus tentang uang atau materi gitu. Bisa juga dengan ilmu, membagikan sedikit ilmu yang kita miliki kepada orang lain yang belum mengetahuinya juga, itu sebagian dari infak. Ya, tentang infak nih, kita kan di sekolah juga setiap hari di bulan Ramadan ini melaksanakan infak gitu. Apalagi juga besok akan melaksanakan rantang siswa. Nah, jadi buat kawan-kawan yang ingin berinfak lah, bisa gitu di sekolah. Ya tidak perlu banyak-banyak gitu ya, cukup berapa ribu gitu dari uang jajan bisa kita sisihkan gitu. Seadanya aja, jangan dipaksakan. Iya. Yang penting ikhlas. Nah, yang penting ikhlas itu. Jadi tidak ada patokan untuk sedekah itu, tidak harus banyak gitu. Sedikit, yang penting ikhlas gitu. Sudah. Ada lagi? Ya. Mungkin cukup sekian ya, karena waktu juga sudah menunjukkan habis itu.
Ya, sekian dari kami perwakilan dari 1143. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.